Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pekan keempat ini kembali kita bermuajahah dalam majlis ilmu Rawdatun min Riyadhil Jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah pula hidayah dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan liman yu'tina al-kitab al-yawm. Kita aturkan banyak terima kasih kepada yang memberi kita atau yang memfasilitasi kita kepada kita. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tak berucap syukur, terima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan pahala berlimpah. Dan yang diniatkan untuk yang telah mendahului, Allahumma wasih qabrahum wa nawwir qabrahum. Semoga kubur mereka diterangkan oleh Allah. Semoga kubur mereka diluaskan oleh Allah dan kubur mereka menjadi rawdatun min riyadhil jannah. Akhwani, kitab ini judul aslinya adalah Aktsaru min alfi sanah fil yawmi wal laylah. Lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Nah, itu apa namanya judul aslinya, yang membicarakan kepada kita tentang sunnah-sunnah yang ringan, ya, yang mohon maaf bisa jadi kadang-kadang diremehkan, ya. Mungkin sudah kita ketahui, tapi karena terlalu sederhana barangkali menurut manusia kadang-kadang diremehkan, ya. Padahal perkara sunnah, ya, selama itu dicontohkan oleh Rasulullah sekecil apapun, ya, kita ikuti. Pada halaman 5 ada satu ayat, Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala ba'atsa fihim, mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka, yakni manusia. Dalam ayat lain surah At-Taubah, ya, sungguh telah datang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, ya, sungguh telah datang seorang rasul dari kalian yang beliau itu dua, ya, beliau itu, ya, sangat haris, ya, sangat semangat untuk intisyarud dakwah, menyebarkan dakwah, ya, untuk menghalau tangan manusia tidak ada yang ke neraka, menggandeng tangan manusia masuk ke surga. Itulah beliau, ya, ma'anitum 'alaikum, dan beliau itu ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, maka beliau memilih atau siap menderita, ya, demi umatnya, yakni kita, ya, sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau adalah nikmat besar, ya. Maka pada ayat ini dijelaskan dalam satu tafsir, ya,
di mana para sahabat itu ngumpul. Mereka ngumpul, Nabi ngelewatin mereka. Famarra Nabiyyu alaihim. Nabi ngelewatin. Nabi nanya, kalian sedang ngapain? Kata Nabi kepada mereka, kami sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau kepada kami. Ya. Jadi para sahabat sangat merasakan betul nikmat yang besar ini. yakni nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan ilmu kepada kita, mensucikan jiwa kita, ya, membaca. Ya. Nah, Nabi sudah wafat. Ya, Nabi sudah wafat, maka hal itu terus kita jaga dengan menghidupkan majlis ilmu, dengan membaca kitab-kitabnya, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu sudah terangkum dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang terbesar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Lalu kemudian kadang-kadang diringkas lagi oleh para ulama, ya, kalau kita langsung membaca pada buku hidupnya akan menyusahkan kita, ya, maka diringkas diantaranya pada kitab inilah, ya, ringkasan-ringkasan. Ya, ini adalah ringkasan-ringkasan dari sekian banyak yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Nah, ini diringkas. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 8 disebutkan di sini, ya, sebelum kita masuk kepada inti babnya, bahwa datangnya Nabi itu kita syukuri, kita cintai beliau, ya, kita balas cinta beliau dengan cinta kepadanya, ya, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbuhu wa ta'zimuhu, ya, mencintainya, memuliakannya, bahkan melebihi rasa cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab apa ya, Pak? Cinta Nabi kepada umatnya itu melebihi cinta bapak ibu kepada anaknya. Ya, ini ungkapan ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat terakhir itu, kata Syekh Sa'di ulama tafsir, cinta Nabi kepada umatnya mengalahkan cinta bapak ibu kepada anaknya. Ya, karena cinta Nabi itu dunia akhirat. Ya, tapi kadang-kadang cinta bapak terhadap anaknya atau ibu terhadap anaknya, ya, cinta dunia. Ya, tapi cinta Nabi adalah cinta akhirat, cinta dunia, cinta akhirat. Maka wajib bagi kita membalas cintanya dengan mencintai beliau, mengalahkan cinta kepada kedua orang tua, mengalahkan bahkan kepada diri kita. Ya, maka Allah siapkan azab yang besar terhadap orang-orang yang mencintai bapak ibunya mengalahkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, jika bapak kalian, anak kalian, kemudian saudara-saudara kalian, ya, wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya, wa masakin tardawnaha. Ya, jika bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, perniagaan yang kalian takut rugi, tempat tinggal yang kalian merasa nyaman di dalamnya, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah saatnya Allah akan memberikan pelajaran kepada kalian, yakni azab yang besar. Nah, ikhwani jamaah Allah SWT, meskipun demikian kita mencintai beliau di atas segala-galanya setelah mencintai Allah, konsepnya tidak boleh orang gulu. Ya, maka di sini ada beberapa hadis, iyyakum wal ghuluw fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Hati-hati kita dalam mencintai beliau, jangan sampai gulu, jangan sampai berlebihan. Ya. Sebab kadang-kadang berlebihan, ya, nyambut kedatangan Nabi padahal Nabi sudah wafat. Ya, nah dianggap mencintai Nabi, dinyatakan Nabi bisa datang dalam wujud nyata, ya, nah, itu hulu,
ya berlebih-lebihan. Kalau dalam mimpi bisa saja, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kehidupan nyata tidak mungkin ya beliau datang. Ya, dalam kondisi sadar tidak mungkin beliau datang. Kalau beliau datang pasti datang kepada Aisyah, pasti datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, pasti datang kepada Umar bin Khattab yang sangat cinta dan beliau cintai. Tapi tidak ada riwayatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab bercerita bahwa beliau didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun riwayatnya. Tiba-tiba orang-orang belakangan ini ya bercerita bahwa saya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam wujud ya dalam keadaan sadar. Nah, ini namanya ghulu ya berlebih-lebihan. Dan ini perusak agama. Ya, perusak agama. La tatruni kama afratis an-nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, berlebihan memuji jadi Tuhan. Ya. Tapi berlebihan juga menyampingkan ya jadi orang Yahudi. Yahudi itu menganggap Nabi Isa itu anak hasil bagaya, anak hasil bukan pelacuran. Ya, karena dianggap ibunda Maryam itu sebagai bagaya. Ya, Nabi Isa dia hamil tidak punya suami, maka pasti dia berzina. Itu kata orang Yahudi. Oh, dia bukan berzina, maka dia anaknya Tuhan. Nah, itu orang Nasrani berlebihan. Nah, Nabi itu tidak boleh seperti itu. Ya, dipuji wajib, tapi jangan berlebihan. Ya. Apa tujuannya ini, Bapak Ibu? Tujuannya itu agar kita tidak mendudukkan beliau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tidak mendudukkan beliau sederajat dengan Allah. Maka pada surah Al-Kahfi terakhir Allah sebutkan, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Memandang Nabi itu dua, Pak. Yang pertama, pandang beliau sebagai manusia biasa. Ya. Dan yang kedua, pandang beliau sebagai orang yang diberikan wahyu. Kata Syekh Fauzan dalam kitabnya, Kitab Tauhid di 123 itu. Kenapa kita memandang beliau sebagai basyarun kabasyar, manusia seperti biasa, seperti kita? Ya, agar kita tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak menjadikan beliau sebagai wasilah kita kepada Allah, padahal beliau sudah wafat. Ya, beliau sakit. Ya, sebagaimana kita juga sakit. Beliau ya wafat sebagaimana manusia keseluruhan wafat. Beliau juga makan, beliau juga lapar. Tapi yang membedakannya, manusia belakangan ini banyak kenyangnya. Ya, kalau Nabi banyak laparnya. Ya, itu Nabi. Ya, beliau juga ngantuk, beliau tidur. Tapi tidurnya terutama malam hari sedikit. Ya, itu Nabi. Ya, sama-sama tidur, tapi nanti kualitas tidurnya yang berbeda. Beliau bicara dan seterusnya. Itu manusia biasa, namanya basyarun. Ya, tapi beliau itu seorang nabi dan rasul. Itulah yang kita ikuti. Yuha ilayya. Saya diberikan wahyu, maka ikutilah wahyu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astafa bani Ismail min al-Arab, wastafa min bani Ismail Kinanah, واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab dan memilih Kinanah dari Bani Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Nah, ini suku-suku hebat, suku-suku terpandang. Ya. Makanya Ka'bah itu turun-temurun ya diurus oleh keluarga Nabi. Sejak kakeknya ya wafat diganti oleh pamannya. Ya, tamu-tamu Ka'bah itu yang ngurus makanannya, yang ngurus minumannya kakek-kakek Nabi.
Dan itu tidak sembarangan, ya. Harus orang yang sepakati itu. Siapa yang memuliakan tamu-tamu Ka'bah itu? Ya, itu kakek-kakeknya Nabi. Ya. Maka ketika ada kerusakan Ka'bah, lalu ada renovasi, siapa yang pantas untuk meletakkan batu pertama renovasi itu? Ya. Maka disepakati orang yang paling terpercaya, ya, yakni Muhammad. Saat itu belum jadi nabi dia. Ya. Tidak ada yang lebih hebat selain dari keluarganya beliau. Makanya disebutkan fa ana khiyarun min khiyar. Aku merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Dan Nabi itu juga menyebutkan sebagai ana akhsyallah, ana atqa, ana adallah. Saya orang paling takut kepada Allah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi pengakuan seperti itu tidak boleh kita sampaikan pada diri kita. Ya, tidak boleh kita sampaikan pada diri kita. Nabi menganggap diri sebagai Khalilullah, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Tapi kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai kekasih Allah. Kitalah yang berupaya agar kita terus menjadi kekasih Allah. Tapi menghukumi diri kita sebagai kekasih Allah tidak boleh. Karena bisa jadi mohon maaf kita ini masih bergelimang dengan dosa. Tapi kalau Nabi tidak ada, ya, Nabi tidak punya hati. Dan Nabi umur 6 tahun sudah dibelah. Ya, umur 6 tahun dalam waktu main belum balik, main-main, ya biasa anak kecil. Ya, tiba-tiba kata teman yang main itu, Nabi diculik. Muhammad saat itu belum Nabi, dia diculik lalu dadanya dibelah. Ya, nah itu dalam kitab namanya Rahiqul Mahtum, ya, Syekh Syaikhul Rahman Al-Mubarakuri. Itu upaya pembersihan pengaruh-pengaruh syaitan. Ya, mungkin masih ada. Ya, karena manusia setiap lahir itu Pak langsung ditusuk mulutnya oleh syaitan, Pak. Ya, dan itu gangguan syaitan pertama kepada manusia. Ya, makanya manusia ini dibawa kendali syaitan. Kalau Nabi tidak, ya dadanya udah dibersihin, ya dibelah, dibersihkan. Makanya Nabi itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Ya, Nabi tidak pernah maksiat kepada Allah. Beliau orang yang paling baik di muka bumi ini, orang paling bertakwa. Ya. Pernah beliau ingin melihat satu acara di Arab tempo dulu itu, masih kecil, tiba-tiba beliau berangkat, belum sampai tujuan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kebaikan. Ya, sebagai pribadi manusia biasa beliau orang baik, tetapi langsung dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ya menjadikan beliau sebagai nabi kita, dan itu yang akan ditanya nanti di alam barzakh. Ya, tentang pengetahuan dan pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi kita. Siapa nabimu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ya, maka kita akan menjawab insyaallah, ya, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan rasul Allah. Setelah kita menjawab dengan benar, maka diperlihatkanlah surga kepada kita. Ya, ini masih dikubur, Pak. Begitu surga diperlihatkan pada kita, kita langsung berkata, duhai Allah, percepatlah hari kiamat karena buru-buru ingin masuk surga. Setelah menjawab, siapa laki-laki yang diutus kepadamu, setelah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dari 3 pertanyaan itu. Ibadallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih Fatimah ini, ya. Mempelajari sunnah, ya, dan memahami sunnah. Di sini kita sampaikan bahwa sunnah itu apa sih? Dulu kita memahami waktu kecil, waktu kita ibtidaiyah, ya, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yaitu ahkamul khamsah. Sunnah dalam kategori 5 hukum agama. Ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Disebut dengan ahkamul khamsah. Ya, satu darinya adalah sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Tetapi memahami sunnah bagi wali Allah, bagi kekasih Allah tidak seperti itu lagi. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah pelengkap yang wajib. Itu pertama. Ya, sunnah itu sebagai penutup yang wajib. Ya,
Maka kata Allah pada malaikat nanti di mahsyar, lihat salat wajibnya. Kalau udah lengkap ya anggap lengkap. Tapi kalau masih kurang, lihat salat sunnah. Maka jadikan sunnah itu sebagai penambal, sebagai penutup yang wajibnya. Ini berlaku pada sunnah apa saja, sunnah puasa, sunnah salat dan seterusnya. Maka memahami sunnah tidak lagi sebatas dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi yang pertama, memahami sunnah itu adalah sebagai penambal yang wajib. Maka akan sangat rugi kita ini jika meninggalkan perkara sunnah. Kenapa ibadah Allah? Karena tidak menutup kemungkinan dan sangat besar kemungkinannya banyak sekali kekurangan-kekurangan kita dari yang wajib. Sholat misalkan, dari gerakannya, dari bacaannya, dari tingkat kekhusyuannya, ya. Tiba-tiba sholat zuhur jadi 2 rakaat, ya, maghrib dan seterusnya. Karena itu pengaruh. Maka tidak sempurna yang wajib, tutup dia dengan yang sunnah itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama, sunnah ini sebagai tanda dia wali Allah. Ya. Jadi orang yang menghidupkan sunnah ini, maka dia adalah walinya Allah. Ya. Siapa yang mendekat kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepadanya, kata Allah, lalu dia mengerjakan an-nawafil, perkara-perkara sunnah, maka dia itu adalah waliku, kata Allah. Ya, maka wali Allah itu tidak ada batasannya. Wali Allah itu bukan keturunan. Wali Allah itu tidak mesti orang yang pernah mondok. Wali Allah itu bukan orang yang bergelar kiai saja. Ya, walaupun kiai belum tentu wali Allah. Wali Allah itu belum tentu seorang ustaz. Wali Allah itu belum tentu seorang habib. Tapi wali Allah adalah orang yang menjaga kewajibannya kepada Allah dan menjaga perkara-perkara sunnah. Kalau sudah sampai begitu, kata Allah dalam hadis qudsi, matanya itu mataku, kata Allah. Ya, pendengarnya itu pendengaranku. Hanya selalu terkontrol dia. Ya, itu wali Allah. Ya. Nah, tingkat tertinggi dari wali Allah itu dikasih karomah oleh Allah. Kalau Nabi mukjizat, kalau wali Allah sesudah Nabi karomah. Karomah itu apa? Karomah itu jangan dipahami bisa terbang. Ya, kalau dibakar tidak mempan lagi. Bisa berjalan di atas air. Kalau keluar tidak kehujanan. Wali Allah yang paling tinggi karomah itu adalah istiqomah. Ya, ini ungkapan Hasan al-Basri. Tingkatan tertinggi dari wali Allah itu karomah yang Allah berikan kepadanya adalah istiqamatu fit ta'ah. Ketika dia istiqamah dalam ketaatan. Ya udah istiqamah salat 5 waktunya, istiqamah salat fardhu ba'da dan seterusnya. Itulah wali Allah. Ya. Wali Allah bisa terbang tapi jarang kelihatan di masjid, itu bukan wali Allah. Ya. Wali Allah tapi jarang ngerjain fardhu ba'da, bukan wali Allah. Ya. Karena wali Allah itu adalah yang menjalankan kewajibannya dan menjalankan sunnahnya. Adapun khariqul adah, sesuatu yang di luar nalar bisa saja terjadi. Tapi itu kalau terjadi bagi wali Allah, dia itu enggak senang ceritain ke orang. Ya. Dan kalau kapan dia mau bisa terjadi, itu bukan karomah. Itu sihir. Tiba-tiba dia pengen nyoba di hadapan banyak orang, tiba-tiba nggak luka pakai pisau. Setiap dia ingin bisa berlaku seperti itu, itu udah sihir itu, Pak. Ya, kapan dia mau bisa menghilang, itu sihir. Ya, tiba-tiba kenapa kau tak terlihat di masjid? Saya sedang salat di Masjid Haram. Ya, itu sihir seperti itu. Ya, sihir. Tapi sekali lagi bisa saja terjadi yang khariqul adah, di luar nalar, ya, itu dia sendiri nggak sengaja bakal terjadi. Ya, mau berangkat dakwah, mau berangkat ceramah, tiba-tiba nggak ada payung, nggak ada jas hujan, ya doa pada Allah. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma al-lakal wa dhirabi wa qudin awdiyat wa manabit syajari. Itu doa kalau hujan lebat itu. Dia berangkat, tiba-tiba nggak basah di tempat tujuan, dia kaget nih, kenapa nggak basah? Hujan itu dipalingkan oleh Allah darinya. Ya, karena jamaah udah nunggu. Dia doa, ya Allah, palingkan hujan ini dari saya. Giring hujan ke lembah. Giring hujan ke pepohonan. Giring hujan ke dataran tinggi. Dia berangkat hujan deras, nggak basah, Pak. Ya, itu bisa terjadi bagi wali Allah. Ya.
Tapi setiap hujan lebat dia berangkat nggak basah, itu pawang hujan itu Pak. Ya, itu udah ada sihirnya. Ya, bisa dipalingkan. Nah, itu namanya karomah. Maka perkara sunnah kalau kita jaga, kita mendapatkan predikat sebagai wali Allah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita mesti menjaga perkara-perkara sunnah ini, jamaah yang dirahmati Allah SWT, untuk menentukan posisi kita nanti di hari akhir. Ya, menentukan posisi kita nanti di hari akhir. Semakin kita menjaga sunnah, semakin besar peluang kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin jauh dari sunnah Nabi, maka semakin jauh posisinya dengan Nabi di hari akhir. Ya, semakin banyak, semakin sering kita mengamalkan sunnah, semakin dekat posisi kita dengan Nabi. Ya, nah inilah kenapa buku ini menjadi penting bagi kita. Ya, karena kita ini pertemuan kedua, kita awali lagi pada bab pertama, yakni halaman 23. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Ikhwani, tidur ini ya merupakan mati kecil, Pak. Tidur adalah mati kecil. Maka di dalam beberapa ayat, ya, mati itu ada dua. Bagi manusia mati itu dua. Ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu tidur, ya. Dan mati besar itu yang kita saksikan. Kemarin ada kejadian di Balikpapan, itu mati besar itu, ya. Mati kecilnya tidur. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan setiap kali kita akan mati. Yakni setiap kali kita akan tidur. Karena bisa jadi akhwani, ruh kita itu tidak lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digenggam. Ruh kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mau tidur, ya, tentu sebelum bangun mau tidur, ya, yang pertama mesti dia lakukan adalah berwudu. Ya, dia berwudu, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak atau sholat syukrul wudu. Ya, berwudu, sholat 2 rakaat. Setelah itu baca doa-doa yang memang sudah dicontohkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu muhasabah, ya, 5 menit sebelum tidur kurang lebih, ya, muhasabah, ya, sebelum dia memejamkan matanya dia tidur, dia mengingat, ya, apa yang dia lakukan dari bangun sampai mau tidur lagi, ya, apa saja, apa yang dia bicarakan, apa yang dia tulis, pokoknya apa saja dari bangun tidur sampai mau tidur itu dimanfaatkan 5 menit, ya, sebelum tidur. Maka setelah itu, ya, dia tidur. Dan di antara perkara sunnah sebelum tidur, membersihkan hati sehingga tidak lagi ada urusan dengan manusia. Kalau orang punya salah kepada kita, sebelum dia minta maaf, sudah kita maafkan. Ya, kalau kita punya salah kepada orang, jangan dibawa tidur. Usahakan sebelum tidur sudah minta maaf. Khawatir Allah tidak lagi mengembalikan nyawa kita. Ya, maka orang tidur itu kan apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu doa. Jadi dengan namamu aku mati dan dengan namamu engkau hidupkan aku. Ya. Maka kalau kita punya salah dengan orang, ya, pastikan kesalahan kita itu sudah dimaafkan. Ya. Jadi jangan ditunggu lebaran, maaf-maafan Pak Bu. Ya. Aduh terlalu sakit hati saya. Nanti aja nunggu lebaran. Itu pun kalau dia mau datang ke rumah saya. Kalau enggak bakal saya maafin. Masih ingat saya gimana? Enggak boleh. Ya. Usahakan sebelum tidur kita sudah tidak punya masalah dengan manusia. Ya. Seorang punya salah, sebelum dia datang minta maaf, sudah kita anggap selesai. Kita maafkan. Ya. Tapi
Tapi kalau kita punya salah, ya minimal kita sudah minta maaf. Urusan mau dia maafkan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita tidur, ya, tidur, dan tidur itu bagi kita adalah ibadah. Ya. Tapi jangan difahami karena tidur ibadah jadi tidurnya panjang. Apalagi terjebak hadis lemah. Ya, an-naumu sha'im al-ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi ba'da subuh tidur. Ya, terus sampai zuhur tidur. Kenapa kok banyak tidur? Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi tidurnya orang beriman itu ibadah. Dengan catatan bagaimana tidur itu sesuai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, tidurnya saja. Coba bayangkan, andai kita tidur dari jam 10 malam bangun jam 3, itu terhitung pahala, Pak. Ya, terhitung pahala. Ya. Maka dalam satu riwayat disebutkan ada satu buku namanya Orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtan, ya, Sa'id Wahab Al-Qahtan. Beliau menulis kitab Orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Satu di antara yang didoakan oleh malaikat itu orang yang berwudu sebelum tidur. Ya. Maka sepanjang tidurnya itu didoakan oleh malaikat, terutama saat dia gerak dalam tidurnya. Begitu dia gerak dalam tidurnya disambut doa oleh malaikat. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Karena dia tidur dalam keadaan punya wudu. Subhanallah. Ya. Ini kan sederhana sekali, Pak. Ya, sangat sederhana. Tapi yang sederhana ini mendatangkan doa dari malaikat, dan doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Terutama malaikat yang haulal arsh, malaikat yang ada di sekitar arsh Allah, malaikat yang besar-besar, malaikat yang memikul arsh Allah. Jarak telinga ke pundaknya ditempuh perjalanan 70 tahun. Dalam riwayat yang lain 700 tahun. Ya. Kerjaannya cuma doa aja, istighfar. Ya, siapa yang mereka doakan? Termasuk dalamnya orang yang berwudu sebelum tidur. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, setelah dia bangun, ya, maka dia mengusap bekas tidur dari wajah. Ya. Dia mengusap bekas tidurnya dari wajahnya. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Hingga tengah malam. Jadi Nabi bangunnya tengah malam. Tidur cepat, bangun cepat. Itu Nabi. Maka dilarang nongkrong habis Isya. Dilarang tidur habis maghrib, dilarang nongkrong habis Isya. Ya. Kenapa? Untuk tidur cepat, bangun cepat. Jam 2, jam 3, ya. Sudah bangun. Paling lambat ya 3:30. Itu sudah bangun. Orang beriman itu sudah bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah As-Sajdah Allah sebutkan. Ya, jam 2, jam 3, 3:30 itu punggung itu udah nggak nyambung dengan tempat tidur. Ya, yang ada adalah jidat apa namanya ini? Sudah sujud. Ya, 3:30 itu dia sudah sujud di lantai-lantai. Sudah jauh tempat punggungnya dari tempat tidur. Itu surah saja nah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, udah jauh lampunya dari tempat tidur. Ya, dia rubah ya kepada tempat sujud. Paling lambat 3:30. Nah, sekarang subuh jam 4 ya. Paling lambat 3:30, 1 jam ya. Selesai. Nah, Nabi kalau bangun tidur, Pak, hingga tengah malam, ya, atau sebelum atau sesudahnya sedikit, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Disebutkan di sini tengah malam, nanti jam 00 sekian sudah masuk tengah malam, ya, atau sebelum atau sesudahnya. Maka ibu, Pak, waktu Isya itu kalau udah jam 12 sudah nggak ada waktu Isya. Jam 00
itu nggak ada waktu isya. Paling lambat jam 23.30 itu masih ada waktu isya. Nah ini kadang-kadang ada orang yang dia tunda sholat isyanya, dia kerjakan nyambung dengan sholat tahajud, itu nggak boleh. Udah hilang waktu isya. Waktu isya itu jam 23.00, ya paling lambat lah 23.30. Kalau udah jam kosong udah nggak ada. Itu sudah masuk waktu sholat tahajud, ya atau kurang katanya, atau sesudahnya sedikit, ya dan sedikit. Maka sangat wajar Nabi itu sholat malam sampai bengkak tumit bengkak. Saking panjangnya dari jam 00 sampai subuh nyambung. Di dalam satu ayat, kalau pagi hari itu nampak kelihatan wajah Nabi letih sekali pagi-pagi. Begitu matahari keluar kelihatan saling melihat muka. Sahabat melihat wajah Nabi kelelahan, ya kelelahan karena sholat malamnya panjang. Itulah yang disebut dengan atharus sujud, ya bekas sujud. Ya kadang-kadang dipahami bekas sujud di jidat. Ya sebenarnya bekas sujud itu tampak kelelahan di wajah karena malam-malam dia sangat panjang sholat. Ya jadi dua yang menunjukkan sholat malam Nabi sangat panjang itu di wajahnya dan di kakinya yang bengkak-bengkak. Ya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa, beliau bangun, tidak langsung berdiri, beliau duduk sebentar, ya duduk sebentar, ya beliau duduk, jadi tidak langsung berdiri. Mungkin secara kedokteran orang bangun langsung berdiri itu juga tidak bagus katanya, ya bisa jadi kaget, ya maka beliau duduk sebentar. Jadi subhanallah, Nabi itu, maka ada satu buku Nabi sang dokter. Jadi Nabi dipandang dari berbagai sudut. Beliau sang dokter, beliau qaid, beliau seorang pemimpin. Banyak sekali buku itu yang bercerita dari berbagai sudut, termasuk dari segi kesehatan. Ya, Nabi duduk sebentar. Sebab kalau bangun langsung berdiri, belum sadar masuk kamar mandi bisa jatuh. Ya, belum normal kembali pikiran, ya fisik belum. Kan kita bisa lemah. Ya, orang tidur terlemah. Makanya sihir itu banyak datangnya di waktu tidur. Ya, banyak sihir datang. Kami mohon maaf orang timur nih, itu kadang-kadang ada telur terbang. Ya, jam 12 malam. Ya, ada ada pedang terbang. Itu benar Pak, nyata Pak. Karena ingin menyerang orang di waktu tidur. Alladzi yuwaswisu fi, itu datangnya sihir itu banyak malam hari. Ya, waktu lemah orang. Ya, makanya kita ini tidur lemah. Begitu bangun jangan langsung berdiri. Ya, langsung berdiri masuk kamar mandi itu bahaya, bisa jatuh. Ya, apalagi mohon maaf yang sudah di atas usia 50 ke atas. Maka duduk sebentar, begitu semua normal 100, sapu wajah kita. Ya, sapu wajah kita untuk membersihkan pengaruh-pengaruh syaitan. Ya, orang tidur itu bisa jadi dikencingin oleh syaitan. Ya, setiap lubang. Makanya orang tidak sholat subuh itu banyak kencing syaitan pada dirinya. Ya, banyak kencingnya itu kotor, maka dibersihkan. Ya, bersihkan. Dan untuk menghilangkan ngantuk. Ya, jadi Nabi sudah pulih fisik, ingatan, pikiran, beliau sapu wajah. Ya. Yamsahun nawma an wajhi biyadihi, dengan kedua tangannya. Ya. Ini mungkin mohon maaf sudah kita kerjakan, tapi mungkin juga ada yang belum mengerjakan. Ini kalau kita kerjakan, dia dapat pahala. Ya, ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamsahun nawma an wajhi biyadihi. Beliau mengusap sisa-sisa tidur dari muka beliau dengan tangannya. Ya. Yang kedua, berdoa ketika bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Dia menghidupkan kami, yang menghidupkan kita Allah
Ya, bukan yang membangunkan kita alarm, Pak, bukan. Tapi Allah, tapi dunianya perantara, alarm perantara. Ya, maka ikhwan, ya, kalau kita ada rencana ingin bangun tengah malam, setel alarm, setel apa, ya kita mohon pada Allah, ya Allah bangunkan saya, ya Allah. Ya, kita mau ceramah subuh, ceramah di Bekasi itu bangun jam 2, jam 2 sudah bangun. Ya, ceramah jauh, ingin ceramah di Bekasi, jam 2 sudah bangun. Setel alarm, ya, HP saya, HP istri setel, tapi tetap mohon pada Allah, ya Allah bangunkan saya, jangan sampai saya terlambat, saya mau ceramah di Bekasi. Ya, itu jam 2 sudah bangun, ya, jam 3 berangkat. Jadi yang membangunkan kita itu Allah, ya, bukan anak. Itu perantara saja. Ya, makanya disini disebutkan Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Ya, yang telah mematikan dan kepadanya kami dibangkitkan. Bangun dalam kondisi sehat itu nikmat, Pak. Ya, apalagi ada yang dimakan, oh itu nikmat. Ya, pagi-pagi kita dalam kondisi sehat, ada yang bisa dimakan meskipun hanya untuk hari itu. Apa kata Nabi? Seolah-olah engkau adalah raja di dunia, kata Nabi. Ya, jadi masya Allah, bangun tidur dalam kondisi sehat itu nikmat yang besar. Ya, meskipun belum tentu besok atau beberapa hari belum tentu punya duit. Paling tidak ada hari itu yang bisa dimakan. Itu nikmat besar, kata Nabi Muhammad. Ya, seolah-olah engkau adalah raja dunia. Wa ilaihi nusyur. Nah, di sini luar biasa. Dikaitkan hidup dan mati. Ternyata tidak sampai di situ. Nabi ingin mengingatkan pada kita, kelak kita akan dibangkit. Orang mau tidur, dia ingat surga, dia ingat neraka. Itu sangat mempengaruhi salat malam dia. Ya. Jadi sebelum tidur dia ingat surga, ingat neraka, sangat mempengaruhi salat malam. Ya, praktekkan saja. Jadi 5 menit sebelum tidur itu muhasabah, ingat surga, ingat neraka. Insya Allah mudah kita salat malam. Ya. Begitu kita bangun, kemana pikirannya? Hari akhir. Ya, itu luar biasa. Nah, kadang-kadang orang bangun tidur pikirannya ya tentang usahanya hari ini. Ya, apalagi mohon maaf kalau ada utang, gimana cara? Tapi Nabi tidak. Bangun tidur yang diingat hari akhir. Ya, mematikan, menghidupkan, dan kelak saya akan dibangkitkan. Jadi subhanallah. Bangun tidur langsung hari akhir yang dipikir. Ya, wa ilaihi nusyur, kami dibangkitkan. Ya, jadi di padang mahsyar setelah tiupan kedua. Yang ketiga, bersiwak. Karena Rasulullah SAW idza qama min al-laili yatahajjadu yashrusu fahu bisiwaki. Ada Rasulullah SAW ketika bangun tidur, ya, ketika bangun dari tidur malamnya untuk sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, membersihkan, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak ini tidak tergantikan meskipun dengan sikat gigi. Artinya kalau mau sikat gigi tidak masalah, tapi tetap menggunakan siwak itu sunnah. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah siwak, tetap. Kalau mau sikat bagus, tapi siwak itu tetap sunnah. Ya. Artinya perkembangan zaman bukan berarti menghilangkan yang terdahulu. Ya, sekarang kan sudah ada sikat, nggak usah pakai siwak. Ya tetap, kalau mau siwak ya sunnah. Ya, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan mulut. Karena kita mau sholat tahajud, berjumpa dengan Allah. Ya, makanya mohon maaf, setengah jam sebelum sholat, mohon maaf Pak, udah nggak ngerokok lagi Pak, bagi masih ngerokok. Ya, ini kadang-kadang ini khutbah ini sedang khatib Pak, sedang khutbah ini khatib. Ini kadang-kadang masih ngerokok, ada itu Pak, ya merokok. Begitu sholat mulut dalam keadaan bau rokok. Padahal mau ada bau. Nabi setiap mau sholat dibersihkan mulutnya.
karena akan dialog dengan Allah. Ya, terutama pada surah Al-Fatihah itu. Qasamtus salat kata Allah, aku bagi salat antara aku dengan hambaku. Kalau hamba membaca alhamdulillah, Allah jawab, hambaku memujiku. Jadi ada dialog. Ya, ada bicara dengan Allah. Maka baca Al-Fatihah itu kan tidak bagus satu nafas. Ya, diputus-putus karena ada dialog. Nah, masa mau dialog dengan Allah mulut merokok, Pak? Ya, mau dialog dengan Allah mulut bau, sikat gigi, ya, siwak Nabi Subhanahu. Ya, kemudian jamaah yang Allah Saudara, istinthar, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Amalan sunnah ini, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza stayqadha ahadukum," sudah masuk surah. "Idza stayqadha ahadukum," sudah. Nah, ini dia. Ya, tanya. Ya, fadhal Pak, barangkali ada yang mau ditanya. Silakan. Allah Ta'ala a'lam. Kita tutup kajian kita. Kita tutup kajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bukunya bisa dibawa pulang. Bisa. Bukunya bisa dibawa pulang, Pak. Diamalkan, hafal doa. Ini penuh dengan doa-doa, ya, penuh dengan doa. Kita hafal banyak, mudah-mudahan kita hafal dan bermanfaat. Jaga yang awet kata pengemali bukunya biar terus ngalir pahalanya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Saya doakan secara khusus, Allahumma afinal kitab, ya Allah yang memberi kitab kepada kami hari ini, mudah-mudahan catatan kebaikannya dia terima dengan baik. Amin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Kalau sholat malam itu ada yang mengatakan diawali dengan sunnah yang Kita pembuka yang pendek-pendek. Itu maksudnya apakah